Pencurian di tempat ibadah di Kabupaten Malang kembali terjadi. Pencurian kotak amal di salah satu masjid di Desa Landung Sari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, terekam kamera pengintai milik masjid. Pencurian kotak amal di Masjid Darussalam, Desa Landung Sari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, terekam kamera pengintai milik masjid. Rekaman kamera pengintai atau CCTV yang tidak begitu jelas terlihat pencuri masuk masjid dengan melompati pagar masjid. Dan pelaku melakukan aksinya sendirian dan berusaha menghindari kamera pengintai atau CCTV. Terlihat pengurus masjid setempat menunjukkan bekas atau jejak pelaku pasca mencongkel kedua kotak amal. Menurut keterangan saksi pengurus masjid, pelaku mencuri tidak hanya satu kotak amal saja, namun dua kotak amal dirusak kuncinya dan kejadian tersebut terjadi pada malam hari pukul 24.00. Warga mengetahui saat akan melakukan sholat subuh melihat dua kotak amal berserakan di serambi masjid. Akibat kejadian ini, musola dan warga setempat mengalami kerugian hingga jutaan rupiah dan sesuai pertimbangan dari pengurus masjid, kejadian ini tidak dilaporkan ke polisi. Tahu-tahu habis sholat subuh ini sudah di sana, ledakan di sana, roboh semua. Ya. Kunci terbuka semua, Pak. Dalam keadaan posisi sudah tercongkel semua. Berapa kotak amal, Pak? Dua kotak amal yang dicongkel. Isinya tahu, Pak? Kira-kira berapa? Ya, kan biasa satu minggu itu pendapatan masjid ini ya kurang lebih 3 juta. Setiap isi kotak amal ini? Ya, semuanya, kotak itu semuanya dibuka 3 juta. Ya, ini kan pas mau dibuka siangnya, jadi kan malam Jumatnya dicongkel. Itu tahunya Bapak dari mana? Tahunya dari jamaah ibu-ibu. Kalau dikira kotak itu diperbaiki, kok dadakan itu. Akhirnya pas turun dari sholat subuh saya lihat, ya ini udah tahu-tahu congkel. Kalau di rekaman CCTV, Pak, pelaku ini lewatnya mana, Pak? Ini kan kalau dari CCTV ini dari lompat dari sini, pagar ini lompat, ngambil kotak yang pertama yang ujung sini, terus jangka kurang lebih 20 menit kotak yang kedua ini diangkat ke sana. Berapa orang, Pak, itu kira-kira? Kalau di rekaman kelihatan satu gitu. Yanto Yancong melaporkan. Panglima TNI Jenderal Hadi Cahyanto meninjau pelaksanaan vaksinasi untuk prajurit TNI dari 3 matra di Malang. Vaksinasi tahap 2 di Malang ini menyasar 1.300 lebih personil. Ditargetkan akhir April mendatang, seluruh anggota TNI sudah selesai divaksin. Vaksinasi prajurit TNI dari 3 matra ini dilakukan di Hanggar Skadron 32 Lanut Abdurrahman Saleh Malang, Jumat siang. Di Malang sendiri sebanyak 1.323 prajurit dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara menjadi target pertama sasaran vaksinasi. Pelaksanaan vaksinasi ini melibatkan 90 tenaga vaksinator TNI. Para prajurit TNI yang divaksin hari ini merupakan prajurit yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam penegakan protokol kesehatan. Selain prajurit tersebut, juga dilakukan vaksinasi tenaga kesehatan dari jajaran TNI. Mereka akan diperbantukan ke puskesmas maupun layanan kesehatan lain dalam proses vaksinasi masyarakat. Sementara itu, target prajurit TNI di Jawa Timur yang divaksin yakni 33.520 personil. Jumlah tersebut merupakan prajurit dari 3 matra yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Dalam peninjauan pelaksanaan vaksinasi ini hadir pula Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa serta jajaran Satgas COVID-19 di Malang Raya. Hari ini kita menyaksikan secara langsung vaksinasi untuk Babinsa se-Malang Raya yang diikuti oleh TNI Angkatan Darat, Babinsa, kemudian Babin Kodirga. Untuk Babin Potmar dilaksanakan di Surabaya. Setelah Babinsa, Babin Potmar, dan Babin Kodirga selesai melaksanakan vaksinasi, baik tahap pertama dan nantinya akan tahap kedua, sehingga dalam pelaksanaan nanti secara keseluruhan, Babinsa bisa langsung membantu pelaksanaan di
puskesmas dalam rangka melaksanakan tracing maupun sebagian tenaga kesehatan dari TNI dan Polri itu juga bisa membantu pelaksanaan vaksinasi di puskesmas. Simon Alfredo melaporkan. Memberikan rasa aman kepada umat Hindu saat merayakan Hari Raya Nyepi 1 Saka 1943, Forum Komunikasi Antar Umat Beragama atau FKUB dan sejumlah komunitas melakukan aksi bersih-bersih dan penyemprotan disinfektan di Pura Luhur Dwi Jawarsa Buring. Aksi bersih-bersih dan penyemprotan disinfektan ini sebagai upaya mempererat kerukunan antar umat beragama di Kota Malang. Aksi bersih dan semprot disinfektan yang dilakukan oleh FKUB dan sejumlah komunitas masyarakat dilakukan di Pura Luhur Dwi Jawarsa Buring Kedung Kandang, Kota Malang. Dengan menggunakan peralatan lengkap, anggota FKUB dan komunitas masyarakat ini melakukan penyemprotan cairan disinfektan di seluruh komplek pura. Sekretaris FKUB Kota Malang David Tobing mengatakan, aksi bersih dan semprot disinfektan ini merupakan aksi sosial dalam rangka menjalin kerukunan antar umat beragama di Kota Malang. Selain itu, aksi ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada umat Hindu yang akan merayakan Hari Raya Nyepi pada Minggu besok. Sekjen FKUB Kota Malang juga berharap dengan aksi tersebut nantinya kerukunan umat beragama tetap terjaga dengan baik dan umat Hindu tetap nyaman merayakan Nyepi di tengah pandemi COVID-19. Untuk bisa mencapai tujuan Kota Malang pluralis ini memang kami upayakan dengan berbagai cara. Kebetulan ada program pemerintah untuk memutus penyebaran COVID-19 ini dengan cara penyemprotan desinfektan. Oleh sebab itu, momentum Hari Raya Nyepi yang akan diadakan hari Minggu nanti, besok sudah mulai ada umat Hindu yang sembahyang hari Sabtu. Diharapkan ketika mereka ibadah besok menyambut Hari Raya Nyepi, mereka dapat tetap sehat dan terjaga dengan baik. Ini tujuan dari FKUB Malang. Kami mencoba merawat pluralisme ini dengan dengan cara yang sedang terjadi saat ini, apa yang up to date hari-hari ini. Sementara, pemangku Pura Luhur Dwi Jawarsa Buring I Gusti Ngurah Susanta menyambut baik aksi bersih dan semprot disinfektan dari FKUB dan komunitas masyarakat. Ia berterima kasih dan berharap ke depan kerukunan antar umat beragama tetap terjalin baik. Sementara di Hari Raya Nyepi, Pura Luhur Dwi Jawarsa Buring akan membatasi jamaah yang beribadah. Hal ini dilakukan guna mencegah penyebaran COVID-19. Penyemprotan untuk COVID-19, kami selaku pengempon, ada pengurus pura dan sekaligus juga sebagai tokoh rohaniawannya yang disebut dengan pemangku, kami mengaturkan banyak terima kasih dan kegiatan ini kami boleh berpendapat merupakan suatu kegiatan yang sangat baik sekali dan kami harapkan. Karena apa? Karena pura ini juga apalagi besok kami akan melaksanakan upacara, tentunya harus benar-benar disiapkan dari segi kesehatannya dalam rangka mengatasi COVID-19. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Pencemaran air sungai yang disebabkan kerusakan pengolahan limbah lindi dari TPA yang berada di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, sempat dikeluhkan warga karena bau menyengat yang berasal dari air. Kebocoran saluran yang membuat limbah lindi mengalir ke sungai sudah diperbaiki. Limbah cairan sampah atau air lindi yang tidak dikelola dengan baik di tempat pembuangan sampah akhir atau TPA Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, sempat mengalir ke sungai di sekitar TPA dan memberikan dampak berupa aroma busuk menyengat yang terus dirasakan warga. Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu sudah melakukan kajian bersama Akademisi Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya. Dan atas rekomendasi Akademisi ITS, DLH Kota Batu menutup sel sampah-sampah ke kolam anaerobik biological reactor atau ABR. Pencemaran sungai akibat air lindi terjadi karena saluran limbah air lindi dari sel sampah TPA bocor, ditambah curah hujan yang cukup tinggi membuat kolam penampungan limbah lindi meluap. Pihak dinas sendiri sudah melakukan langkah normalisasi dengan mengalirkan titik kebocoran pada paralon yang pecah ke kolam instalasi.
Menanggapi hal ini, Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko, sudah memerintahkan DLH Kota Batu untuk memperbaiki kerusakan dan harus memiliki rencana jangka panjang dan evaluasi rutin agar kerusakan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan tidak terjadi lagi. Kedepan, Wali Kota meminta evaluasi apakah penampungan sampah kurang besar sehingga banyak ditanggul dan perlunya penambahan shelter sampah baru. KLH sudah saya minta untuk menyelesaikan. Alhamdulillah sudah teratasi, dan itu karena situasi kondisi yang akhir alam karena hujan yang kemudian tanggulnya ambrol, itu yang menyebabkan. Nah, ini yang saya bilang ke depan itu tidak boleh terjadi lagi, yang harus selalu dievaluasi apakah tanggul itu sampahnya sudah terlalu banyak apa belum, gitu ya. Detailnya apa Bu yang disuruh oleh DLH? Memperbaiki? Satu, memperbaiki. Dua, kemudian memperbaiki. Dua, kemudian nanti akan ada mungkin shelter baru untuk sampah, karena sampah di sini sudah penuh, yang biar tidak lebih banyak lagi harus ada dibuka tempat sampahan. Perbaikannya alhamdulillah sudah, walaupun hanya sementara. Jadi agar tidak bisa mengalir. Mudah-mudahan hujan tidak deras lagi biar lindungnya itu nggak sampai mengalir ya. Yanta Yancong melaporkan. Akibat banyak mengalami busuk buah, volume dan kualitas panen apel mengalami penurunan. Kondisi ini diperparah dengan harga apel di tingkat petani yang masih belum menggembirakan dan berada di kisaran harga Rp6.000 per kilogramnya, sehingga hasil panen belum bisa menutupi biaya pengeluaran. Beginilah yang terjadi kalau buah apel sudah terserang penyakit yang mengakibatkan busuk buah atau mata ayam sehingga kualitas dan hasil panen akan menurun. Busuk buah ini terjadi karena serangan jamur Gluosporium sp. Penyebaran penyakit ini bisa melalui udara dan juga percikan air hujan. Tidak hanya kurangnya intensitas sinar matahari yang masuk menyebabkan penyebarannya semakin cepat. Akibatnya, di musim penghujan seperti sekarang ini, banyak tanaman apel yang terserang busuk buah sehingga apel menjadi rusak. Tingkat kerusakan pada apel akan berpengaruh pada hasil panen dan biasanya sampai separuhnya kalau cukup parah. Pada buah apel baik yang masih kecil maupun yang sudah besar terlihat ada bundaran berwarna coklat muda kehitaman dan membesar. Kemudian berwarna lebih gelap serta akhirnya apel membusuk dan jatuh. Menurut salah seorang petani menjelaskan, penghujan berdampak banyak pada kerusakan tanaman apel tidak hanya pada bagian buah tetapi juga pada daun. Seringkali harga jual apel di tingkat petani tidak sebanding dengan biaya pengeluaran terutama untuk obat-obatan yang tinggi sehingga tidak jarang petani merugi. Di sini kalau pemerintah nggak segera membenahi, rusak Pak, pohon-pohon apel ini. Jadi petani nanti itu bisa rugi. Oh ini aja ruginya sudah 20%, 50%. 20% Pak ya? Iya. Kenapa Pak? Terserang apa ini Pak? Ya, seperti lalat buah itu, ya apel gosong. Iya. Kalau musim hujan ini, kalau lain lagi kalau kemarau. Ini setiap penghujan ya serangannya Pak? Iya, mesti wes itu. Ini ada, ya kayak contohnya punya saya kemarin tuh enggak saya petik soalnya. Habis semua dimakan lalat buah itu. Lalat buah Pak ya? Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Memantapkan program kerja PWI Malang Raya periode 2021-2024 bertempat di Pendopo Aspirasi Dr. Ahmad Basarah, dilaksanakan kegiatan sosialisasi 4 pilar kebangsaan dan rapat kerja PWI Malang Raya, Sabtu 14 Maret 2021. Kegiatan sosialisasi 4 pilar kebangsaan dan rapat kerja PWI Malang Raya ini dihadiri Ketua DPRD Kota Malang, sekaligus pelindung Imade Riandiana Kartika, Ketua DPRD Kota Batu Asmadi SP, dan anggota DPRD Kabupaten Malang dari fraksi PDI Perjuangan. Sosialisasi 4 pilar kebangsaan ini juga diikuti pengurus dan anggota PWI Malang Raya. Acara diawali sambutan Ketua Pelaksana Sunapip Raindrata dan dilanjutkan sambutan Ketua PWI Malang Raya Cahyono. Dalam sambutannya menjelaskan tujuan kegiatan ini adalah untuk meneguhkan kembali rasa kebanggaan dan cinta tanah air, nasionalisme kepada para anggota PWI Malang Raya, di mana yang saat ini cinta tanah air dan rasa nasionalisme ini mulai mengalami penurunan, khususnya di kalangan para generasi muda. Acara dilanjutkan dengan sambutan Wakil Bupati Malang, Didi Gatot Subroto, yang mengungkapkan peran penting wartawan dalam memberikan informasi yang valid dan bertanggung jawab sesuai kaidah jurnalistik, dan berharap sinergitas PWI dengan pemerintah semakin meningkat.
Pada kesempatan tersebut, pelindung PWI Malang Raya yang juga Ketua DPRD Kota Malang, Imade Riandiana Kartika mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi sehingga kegiatan sosialisasi dan rapat kerja PWI Malang Raya bisa berlangsung dengan lancar. Sebelum memasuki sosialisasi 4 pilar kebangsaan terlebih dahulu, diserahkan jaket PWI kepada pelindung dan undangan oleh Ketua PWI Malang Raya. Acara dilanjutkan dengan sosialisasi 4 pilar kebangsaan dengan menghadirkan narasumber Wakil Ketua MPR, Dr. Ahmad Basarah secara virtual. Untuk kegiatan ini dalam rangka sosialisasi 4 pilar kebangsaan bersama dengan Wakil Ketua MPR RI, Bapak Dr. Ahmad Basarah, yang mana nanti beliaunya menyampaikan terkait dengan kebangsaan, dan langsung nanti dilanjut oleh rapat kerja PWI Malang Raya, yang mana setelah dilantik 1 bulan lalu kita harus menggelar rapat kerja untuk memantapkan program-program yang sudah kita siapkan, dan program-program itu juga salah satunya ada 30 kerjasama dengan lembaga swasta maupun pemerintah. Dalam rapat kerja itu ada prioritas apa sih yang dibahasnya? Ya, untuk kita bahas adalah untuk masalah kerjasama itu yang paling utama, karena kita kan kerjasama dengan 30 lembaga pemerintah maupun swasta itu kan harus kita mantapkan, karena kita menyangkut lembaga-lembaga besar gitu. Sehingga kita kerjasama itu nantinya untuk insya Allah untuk bisa meningkatkan kesejahteraan bagi teman-teman wartawan, khususnya anggota PWI Malang Raya. Ya, untuk tantangan kita adalah bagaimana kita mengatasi utamanya itu tahap, yang mana ini tahap itu juga akan banyak merugikan masyarakat, sehingga kita untuk mengantisipasi tahap kita akan memberikan satu pelatihan jurnalistik pada teman-teman wartawan yang ada di Malang Raya ini, karena PWI Malang Raya ini mempunyai sekolah jurnalistik Indonesia yang kita nanti akan optimalkan untuk bisa memberikan suatu pengaturan pendidikan jurnalistik, dasar jurnalistik, sehingga nanti bisa meningkatkan profesionalitas daripada wartawan di Malang Raya ini. Iwan Hikmawan melaporkan.